Halo guys, balik lagi bersama aku, Sisa Katya. Kali ini aku bawa video curhat dong sis. Aku pengen curhat nih ke kalian tentang tahap-tahapan aku membuat sebuah cerita ya. Pokoknya kalian kalau mengikuti gimana cara aku menulis sebuah cerita dari awal sampai akhir, tonton video ini terus, oke? Jadi gini guys, biasanya kalau aku mau pertama kali nulis, kalau orang lain kan biasanya harus buat kayak kerangkanya gitu atau outline-nya ya. Kalau aku biasanya enggak sih, karena aku lebih suka bebas, nggak terikat sama outline. Jadi paling aku menentukan seperti apa jalan cerita awalnya, lalu akhirnya akan seperti apa endingnya. Jadi aku kunci itu awal dan akhirnya saja. Untuk pertengahannya nanti tiba-tiba muncul kasus baru atau apa, itu kreasi dari aku sendiri. Maksudnya bukan aku tentukan dari awal. Nah, kalau kalian mau ngikutin, aku kasih beberapa tahapnya ya. Yang pertama, biasanya sebelum aku buat cerita, aku buat awalnya mau seperti apa. Misalnya aku menceritakan kayak Agam by Haki dan Nada. Jadi awalnya aku pengen buat sesuatu something, maksudnya yang akan selalu teringat ketika kalian baca cerita itu, kayak semacam pertemuan pertama kali Agam dan Nada. Kebetulan sekali pertemuannya itu di sebuah kereta, dan bagaimana tanggapan Nada pertamanya itu terhadap Agam yang banyak tatonya itu yang aku buat kunci sebagai awalnya. Kalau akhirnya aku ingin mereka bahagia, karena aku jarang sekali nulis cerita yang nggak happy ending kayak gitu. Lalu ketika kalian sudah tahu bagaimana awalnya yang memikat hati pembaca dan akhirnya mau seperti apa, barulah kalian menentukan judulnya. Kalau aku, judul ceritanya itu mau judul apa. Biasanya judul-judul yang menarik itu menentukan daya tarik ya. Misalnya kayak Mr. by Haki aku bikin. Nah, siapa sih sebenarnya Mr. by Haki itu, kan menjadi tanda tanya tuh. Jangan buat judul yang terlalu panjang, dan jangan buat judul yang tidak bisa dibaca. Contoh pakai bahasa-bahasa luar negeri yang abstrak, itu jangan seperti itu. Jadi kalau menurut aku saran, bikin judul yang simple tapi mencerminkan cerita itu seperti apa, dan memiliki terselubung lah istilahnya, inti dari cerita itu tuh terselubung. Kayak Mr. by Haki bikin orang penasaran, terus bagaimana kisahnya mereka, itu kan pasti jadi tanya-tanya siapa sih Mr. by Haki kayak gitu. Kalau aku buat judulnya seperti itu. Kalau kalian, aku sarankan jangan menggunakan bahasa negara yang susah untuk dibaca. Aku nggak bilang bahasa Inggris ya, maksudnya kadang ada bahasa-bahasa yang aneh lah segala macam. Atau jangan bikin judul yang terlalu panjang dengan aku cinta kamu tapi kamu tidak, terus aku harus bagaimana. Jangan kayak gitu, itu lebay ya. Aku bilangin, bikin judul yang simple aja, 2 atau sampai 3 suku kata itu sudah cukup menurut aku. Yang penting menggambarkan bagaimana cerita kalian di dalamnya, oke? Setelah tadi yang pertama menentukan awal dan akhirnya, lalu yang kedua itu menentukan judulnya, yang ketiga aku menentukan karakter utamanya ya. Kemarin sudah aku singgung tentang video membuat karakter utama yang dicintai oleh pembaca. Nah, aku kurang lebih seperti itu. Aku menentukan karakter utamaku yang memiliki ciri khas kurang lebih bagaimana, mungkin ada bukan hanya dari ketampanannya yang biasa kalian gambarkan di dalam sebuah cerita ya, apalagi di Wattpad banyak banget penggambaran tokoh utama yang tampan, yang ini yang itu, pokoknya yang terlalu sempurna. Enggak, kadang aku lebih nggak menggambarkan tentang fisik, kecuali fisik-fisik kayak sosok Agam ada tatonya, itu aku gambarkan. Tapi kalau untuk hal ketampanannya, kegantengannya, kayak dewa-dewa Yunani segala macam, aku nggak bikin kayak gitu ya. Biasanya aku bikin karakter utama tuh ciri khasnya mungkin dari ucapannya, bukan dari fisik, dari ucapannya dia, cara dia bersikap, atau cara dia berperilaku di lingkungan dalam cerita tersebut. Itu aku bikin ciri khasnya seperti itu, tapi bukan dengan fisiknya, karena aku paling jarang membuat sesuatu yang
sesuatu karakter utama yang menggambarkan fisik sempurna dan segala macam. Aku paling jarang. Biasanya lebih ke karakternya dia, lebih ke caranya dia, bukan ke yang terlihat di luar. Oke? Lalu yang keempat aku menentukan apa konflik yang akan diangkat, konflik yang menjadi pembahasan utama dalam cerita yang kalian buat. Kalau aku biasanya konfliknya yang realita aja ya, karena aku orangnya bukan apa ya, kadang menuliskan sesuatu konflik yang susah itu kalian harus perlu riset ya, riset harus kalian perkuat. Jangan sampai kalian menuliskan konflik yang luar biasa tapi hanya sebatas bayang-bayang aja. Itu menurutku rasanya kurang bagus untuk dibuat cerita. Jadi kalau misalnya kalian orang yang tipe males riset, males misalnya mau konflik yang wow tapi nggak mau riset, nggak mau baca, nggak mau pengen cari tahu, lebih baik kalian mencari konflik yang sering terjadi di sekitar kalian, yang sering terjadi. Aku garis bawain lagi, yang sering terjadi. Misalkan kayak konflik-konflik tentang antara keluarga dan anaknya, kayak gitu, itu kan paling sering terjadi. Bahas yang benar-benar bikin orang lain paham, menggunakan kata-kata yang paling sederhana, nggak perlu. Aku tahu, aku paham kalian pengen kayak penulis-penulis hebat dan sempurna itu dengan banyaknya maksudnya penggambarannya yang terlalu tinggi. Kalau menurut aku sebagai penulis pemula tidak perlu yang seperti itu dulu, tapi buat sesederhana mungkin yang bisa dipahami oleh orang lain ya konfliknya. Kayak aku kemarin itu Mr. Bayhaki, aku ambil tema konflik di mana dia tidak direstui oleh keluarganya Nada, si Agam ini, karena tatonya dan segala macamnya. Kalau menurut Islam kan tato itu tidak baik ya, karena sama aja merusak apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan, kayak gitu. Jadi aku angkat topiknya seperti itu, dan aku angkat juga masa lalunya Agam itu seperti apa, aku angkat juga di situ. Jadi itulah yang akan kita bahas di dalam cerita yang aku buat. Oke. Untuk yang kelima nih, biasanya itu pembahasan tentang cara menyelesaikan konfliknya seperti apa. Itu karena untuk mau menuju ke tahap akhir ya, karena kita nggak pakai outline nih, biasanya kan nggak hanya konflik utama nih yang kita bawa, tapi ada konflik-konflik susulan. Misalnya kayak Nada sama Agam, konflik susulannya dengan munculnya Wahyu atau karakter tokoh lain yang ternyata disandingkan dengan Agam, dibandingkan kalau Wahyu itu katanya lebih sempurna padahal sebenarnya tidak, kayak gitu. Itu konflik-konflik yang kecil yang lainnya yang mengikuti konflik utama itu juga kita harus selesaikan, diurutkan satu persatu untuk dalam bab yang kita tulis. Biasanya aku kalau bikin sebuah cerita itu paling banyak 30-40 bab, itu banyaknya segitu. Jadi kalau tahap udah mulai masuk konflik itu masuk ke 20, bab 20 biasanya sudah lagi konflik. Baru setelah bab 20, barulah mulai tahap pembahasannya, penyelesaian konfliknya seperti apa, baru nanti akhirnya. Kayak gitu. Untuk yang keenam, biasanya ada yang orang yang pakai, ada yang enggak nih. Nah, kemarin sudah aku singgung di video sebelumnya tentang cast atau visualisasi dari karakter yang kalian ciptakan. Biasanya nih aku sebelum nulis panjang kali lebar, setelah menentukan bagaimana karakter utamanya, aku langsung mencari visualisasi yang sesuai. Karena tadi yang kemarin sudah aku jelaskan, aku lebih suka menulis ada visualisasinya. Selain karena aku banyak banget cerita ongoing, takut salah-salah karakter. Yang kedua, biar bisa menambah penjelasan yang kadang aku kurang bisa mendetailkan, kayak gitu. Jadi untuk yang keenam aku lebih nyari untuk yang case-nya seperti apa. Untuk yang ketujuh biasanya ending yang bagus itu ending yang berkualitas, nggak hanya happy ending. Menurut aku nggak hanya dia karakternya bahagia, enggak, tapi apa yang bisa kalian baca dan mendapatkan pesannya, itu yang menurut aku ending yang berkualitas ya. Tidak hanya tokoh karakter utama perempuan dan laki-laki bahagia bersama, enggak. Ending enggak hanya seperti itu, tapi ending ketika ada pembaca yang membaca cerita kalian dan di akhir dia menemukan wow,
ternyata ini makna dalam cerita yang kalian buat itu baru the best ending. Kalau hanya happy ending antara karakter utama dan karakter utama perempuan dan laki-laki, menurut aku itu ending yang normal ya, normal. Semua suka cerita happy ending, tapi nggak semua cerita menghasilkan happy ending yang bermakna. Oke, terima kasih sudah dengerin aku curhat dong sis kali ini tentang cara aku membuat cerita dari awal sampai akhir, apa aja tahap-tahapannya. Semoga bisa diterapkan oleh kalian dan semoga kalian bisa jadi penulis yang hebat, yang bermanfaat tulisannya. Oke? Kalau kalian penasaran dengan curhatan aku selanjutnya, tonton terus video aku ya. Jangan lupa di subscribe, juga di like dan di komen kalian perlu video apa, oke? Dadah!